Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Santi Nurhidayah akan menjelaskan materi mengenai alat dan metode pembuatan sediaan tablet. Ada dua pembahasan, metode pembuatan sediaan tablet dan alat atau mesin cetak tablet. Untuk metode pembuatan sediaan tablet, yang pertama ada metode granulasi basah. Untuk metode granulasi basah ini biasanya digunakan apabila zat aktif tersebut bersifat tahan terhadap lembab dan panas, serta memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang relatif buruk. Tujuan dari digunakannya metode ini yaitu untuk meningkatkan sifat alir dan kemampuan kempa dari bahan atau zat dengan cara mencampur zat aktif dan eksipien dengan cairan pengikat. Di sebelah kanan ada proses atau prosedurnya, yaitu yang pertama ada penimbangan bahan, di mana zat aktif, eksipien, dan juga cairan pengikat nantinya bobotnya akan kita tentukan dan kita timbang. Lalu selanjutnya ada pencampuran awal, di mana zat aktif dan eksipien kita campurkan atau kita gabung. Selanjutnya nanti akan dilakukan granulasi basah, di mana campuran zat aktif dan eksipien tadi akan ditambahkan cairan pengikat untuk membentuk molekul yang lebih besar. Setelah itu dihasilkanlah granulasi basah dan akan melalui proses atau tahap selanjutnya, yaitu pengayakan dari granulasi basah untuk memisahkan bobot-bobot yang tidak perlu. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan bobot granula yang kita inginkan, baru kita lakukan pengeringan, boleh dengan cara angin-angin saja atau bisa dengan alat, baik itu kipas angin maupun oven. Lalu setelah dihasilkan granul kering, kita lakukan pengayakan lagi untuk memisahkan dengan komponen lain atau partikel yang lebih kecil. Selanjutnya kita lakukan proses pencampuran akhir untuk komponen lain, baru kita lakukan pencetakan. Selanjutnya ada metode granulasi kering. Untuk granulasi kering ini biasanya dilakukan apabila zat aktif yang digunakan bersifat termolabil atau sensitif terhadap lembab dan panas, serta memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang juga relatif buruk. Di sini kita tidak memerlukan cairan pengikat. Di sebelah kanan ada proses atau prosedurnya. Yang pertama penimbangan bahan, di mana nanti seperti biasa zat aktif maupun eksipien kita timbang. Hanya saja di sini kita tidak memerlukan cairan pengikat. Selanjutnya akan melalui proses pencampuran awal, di mana zat aktif dan eksipien kita gabungkan. Lalu selanjutnya ada tahap slugging, di mana slugging ini merupakan pencetakan ganda yang tidak melibatkan air dan biasanya dilakukan secara berulang 3-4 kali. Selanjutnya ada pengayakan dari granul kering tadi. Kita akan ayak, kita pisahkan dari partikel yang tidak perlu. Selanjutnya ada pencampuran akhir, yaitu penambahan komponen-komponen lain, baru nanti kita lakukan pencetakan. Selanjutnya ada metode kempa langsung. Untuk metode kempa langsung ini pembuatan tabletnya memiliki kecepatan yang tinggi, dan untuk pembuatan tablet dengan metode ini memerlukan eksipien yang memungkinkan untuk pengempaan langsung tanpa adanya tahap granulasi terlebih dahulu. Eksipien ini biasanya terdiri dari bentuk-bentuk fisik khusus seperti laktosa, sukrosa, dekstrosa, atau selulosa yang mempunyai sifat aliran dan kemampuan kempa yang sesuai. Untuk bahan pengisi kempa ini yang paling banyak digunakan biasanya ada selulosa mikrokristal, laktosa anhidrat, laktosa semprot kering, sukrosa, dan masih banyak lagi untuk bentuk pati yang sudah termodifikasi. Sebelah kanan ada prosesnya lagi. Yang pertama ada penimbangan bahan, semua bahan kita timbang, selanjutnya kita ayak, lalu kita campur, dan kita langsung cetak tabletnya. Untuk kelebihan dari metode granulasi basah ini, yang pertama dapat digunakan untuk zat aktif maupun eksipien yang tahan terhadap lembab dan juga panas. Kemudian nantinya dapat mengurangi segresi komponen penyusun tablet yang homogen selama proses pencampuran, lalu meningkatkan kohesivitas dan kompresibilitas serbuk massa cetak tablet, dan cocok digunakan untuk zat aktif
atau eksipien yang memiliki sifat aliran dan kompresibilitas yang buruk. Biasanya bobot zat aktif atau eksipiennya lebih dari 100 mg. Untuk kekurangannya dari metode granulasi basah yaitu dapat digunakan untuk bahan atau zat aktif yang sensitif terhadap panas dan juga lembab. Kemudian membutuhkan peralatan dan area produksi personil dan validasi prosesnya yang lebih banyak lagi, memerlukan waktu yang lebih lama, kemudian tahapnya cukup panjang, meningkatkan biaya produksi juga, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada kelebihan dari metode granulasi kering. Yang pertama, dapat digunakan untuk zat aktif dan eksipien yang sensitif terhadap panas dan lembab. Kemudian peralatan yang dibutuhkan juga lebih sedikit dibandingkan granulasi basah tadi, tidak memerlukan proses pemanasan ataupun pelarutan. Dapat digunakan untuk bahan aktif ataupun eksipien yang bobotnya lebih dari 100 mg. Untuk kekurangannya, diperlukan mesin khusus untuk slugging, untuk proses slugging tadi. Kemudian distribusi zat warnanya yang kurang homogen, prosesnya terlalu banyak dan terlalu banyak menghasilkan debu sehingga kemungkinan kontaminasi lebih tinggi, serta segresi komponen penyusun tabletnya dapat terjadi setelah proses pencampuran. Untuk kelebihan dari metode kempa langsung ini dapat digunakan pada zat aktif yang sensitif terhadap kelembaban dan tidak tahan terhadap panas, meminimalkan perubahan profil disolusi, kemudian cocok untuk sediaan dengan kandungan zatnya lebih rendah yaitu kurang dari 100 mg, dan proses produksinya lebih sederhana, singkat dan juga cepat, meminimalkan kemungkinan terjadinya kontaminasi atau kontaminasi silang dan lain-lain, masih banyak lagi. Kemudian kekurangan dari metode kempa langsung ada rentan terjadi pemisahan saat pengempaan karena perbedaan densitas antara zat aktif dengan eksipiennya. Selanjutnya, hanya sekitar 30-40% zat aktif saja yang dapat kita cetak tabletnya dengan metode ini. Tidak banyak zat aktif yang bisa kita gunakan metodenya dengan ini. Selanjutnya, bahan zat aktif dan eksipien dengan sifat alir buruk sulit untuk dibuat dengan metode kempa ini. Dan masih banyak lagi bisa dibaca. Selanjutnya, untuk alat atau mesin cetak tablet. Komponen dari mesin cetak tablet ini yang pertama ada hopper. Hopper ini merupakan suatu tempat penyimpanan granul atau bahan baku yang nantinya akan dialirkan untuk proses pengempaan. Lalu selanjutnya ada die. Die ini merupakan suatu tempat granul yang nantinya akan kita cetak dan kita tentukan ukuran maupun bentuk dari tablet itu sendiri. Selanjutnya ada punch atas, di mana di punch atas ini merupakan alat untuk mengempa granul yang nantinya keluar dari die. Selanjutnya ada punch bawah. Punch bawah ini merupakan suatu alat untuk mengeluarkan tablet yang sudah dicetak di punch atas tadi. Untuk fungsinya dari mesin cetak tadi ada dua, single punch die dan rotary punch die. Untuk single punch die ini mencetak satu tablet dalam satu waktu. Jadi untuk skala pabrik memang kurang tepat sekali untuk single punch die ini, karena dalam satu waktu hanya dapat menghasilkan satu tablet saja. Pada alat ini, pada pencetakan granul ini untuk menjadi tablet ada beberapa perubahan hingga granul yang dapat berubah menjadi tablet yaitu ada penyusunan ulang dari struktur granul akibat distribusi granul tersusun ulang di antara punch atas dan punch bawah. Nah, untuk rotary punch die ini cocok sekali untuk produksi skala besar ataupun pabrik karena dapat mencetak tablet dalam jumlah besar dalam satu waktu, dimana nantinya tablet yang terbentuk karena adanya gabungan antara punch die, single punch die dengan rotary punch die merupakan alat mekanik yang terdiri dari beberapa punch. Selanjutnya ada cara kerja dari single punch die. Yang pertama yaitu filling atau pengisian bahan baku ke posisi untuk kompresi tablet. Jadi sebelum kita proses untuk kompresi tablet, kita dilakukan pengisian terlebih dahulu untuk bahan baku atau bahan aktifnya maupun eksipiennya.
yang nantinya diproses terlebih dahulu dengan metode granulasi basah, kering maupun metode lain pengukuran lainnya. Lalu selanjutnya ada tahap metering. Untuk tahap metering ini nantinya granul yang tidak perlu akan dibuang, dan tahap ini memungkinkan tepat berat volume granulasi dapat dikompresi menjadi tablet. Selanjutnya ada tahap kompresi, di mana pada tahap ini bagian atas sponge dan bawah akan bergerak dan akan terjadi proses pencetakan serta penampungan tablet. Selanjutnya ada tahap ejeksi, yaitu ketika tablet sudah jadi dan dikeluarkan dari hopper maupun lower punch. Selanjutnya untuk rotary punch and die, tahapnya yaitu pastikan punch atas dan punch bawah ini dalam keadaan baik. Selanjutnya feed frame yang terpasang pada mesin dengan feed hopper nantinya akan disesuaikan dengan berat dan kekerasan yang digunakan. Kemudian nanti hopper akan diisi dengan granul atau serbuk yang akan dibuat tablet. Ketika mesin dinyalakan, hopper akan mengantarkan serbuk atau granul menuju feed frame melewati bagian tengah yang mengandung die. Selanjutnya nanti bagian kepala akan berputar, die menuju bagian bawah feed frame secara berturut-turut dan terisi serbuk atau granul, material yang mengalami penekanan ketika punch atas dan punch bawah saling mendekat. Tablet yang tercetak nantinya akan dikeluarkan dan siklusnya akan dilakukan seberulang. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.